Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Arzalia Putri dengan NPM 2313041074. Pada video kali ini saya akan menampilkan praktik keterampilan mengajar 8, yaitu keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih Bu? Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon keberkahan atas ilmu yang akan kita peroleh pada hari ini. Di sini siapa ketua kelasnya? Putri. Baik Putri, silakan dipimpin doanya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Putri. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Siapa? Saya Jaya. Apa keterangan Jaya? bolos. Bolos. Selain Jaya, tidak ada lagi. Mutia Ibu. Mutia, keterangan Mutia apa? Sakit. Mutia sakit. Jaya apa berarti? Baik, jadi untuk besok kalau Jaya sudah masuk, dimohon untuk menemui Ibu di kantor ya, anak-anak. Baik Ibu. Untuk Putri bisa dipahami, bisa menyuruh Jaya untuk ini ya, ke kantor kembali Ibu. Oke, baik. Jadi di sini siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Menyimak teks rekor. Menyimak teks rekor melalui video, dalam bentuk video. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari materi tersebut? Ada yang bisa referensikan? Ada siapa? Andira? Bisa? Baik Ibu, pada minggu lalu kita itu mempelajari teks rekor dalam bentuk video tentang anak yang berprestasi. Betul. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari terkait materi menyimak teks rekor dalam bentuk video yang berjudul Anak Berprestasi. Nah, jadi dalam bentuk video tersebut itu merupakan salah satu sebuah cerita atau pengalaman dari seorang anak yang berprestasi, gitu ya. Nah, apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Najwa? Sedikit mengulas saja dari video tersebut yang kemarin sudah kita tonton itu, apa yang bisa kamu ambil pelajarannya? Ada Ibu. Baik, Andira. Kita akan berprestasi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Betul, jadi seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, bahwa dari video tersebut seperti yang sudah dikatakan Ira, bahwa kita itu harus belajar sungguh-sungguh untuk meraih sebuah prestasi. Nah, dari prestasi tersebut kita akan membanggakan nama kita, nama orang tua kita, dan nama sekolah kita. Jadi untuk kalian yang masih dalam bangku sekolah ini diharapkan untuk belajar sungguh-sungguh ya, agar dapat menjadi siswa yang berprestasi. Kemudian ada yang tahu hari ini kita ingin belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingin tahu? Adalah kosakata. Tuh, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan masih membahas
yang sudah pernah dialami atau sudah pernah terjadi. Nah, tax record ini terdiri atas berapa jenis? Dua. Ada tax record apa saja? Pribadi dan faktual. Kalau tax record faktual itu tax record yang berisi apa? Fakta. Kalau pribadi pengalaman. Nah, jadi dalam dua jenis tax record ini, yang pertama itu adalah tax record faktual. Tax record faktual ini merupakan suatu teks yang menceritakan ulang suatu peristiwa dengan memasukkan sebuah data atau fakta yang benar-benar terjadi. Nah, kalau tax record pribadi merupakan suatu teks yang menceritakan ulang pengalaman apa saja yang pernah terjadi di kita. Nah, pada hari ini kita akan berfokus pada tax record pribadi. Di sini kalian ada yang tahu apa saja ciri-ciri tax record pribadi? Nah, untuk ciri-ciri tax record pribadi itu ada 4 poin. Yang pertama adalah menggunakan keterangan waktu yang jelas seperti kemarin, tahun lalu, hari ini, dan sebagainya. Lalu untuk poin yang kedua ada apa? Menggunakan kata ganti orang. Menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada apa saja? Saya, kamu, dia, dan sebagainya ya. Nah, untuk poin yang ketiga itu menggunakan urutan waktu seperti pertama, kedua, setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Lalu untuk yang keempat itu menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja aktif. Ada yang tahu kata kerja aksi itu apa? Apa saja? Main, baca. Tuh, jadi kata kerja aksi itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan karena Nah, karena pada hari ini kita akan membahas mengenai menelaah kosakata dalam media sosial. Di sini Ibu akan memberikan satu contoh yang ada dalam media sosial. Nah, menurut kalian ini ada di aplikasi mana? Twitter, yang sekarang itu sudah berubah menjadi X ya. Nah, menurut kalian cuitan-cuitan tersebut itu termasuk ke dalam tax record atau bukan? Ya, kenapa? Karena sudah lampau. Lalu ada urutan waktunya. Lalu ada lagi? Betul. Jadi dalam contoh tersebut itu merupakan salah satu jenis tax record ya, karena menyatakan pengalaman dari seorang penulis, lalu juga terdapat urutan waktunya, lalu juga terdapat keterangan waktunya. Nah, dalam contoh tersebut itu terdapat beberapa kosakata baru yang dapat kita telaah. Nah, di sini kalian menemukan terdapat kosakata baru apa saja? Guys, selfie, crush, real, jadi ada banyak ya kosakata baru yang terdapat dalam contoh tersebut. Kemudian, nah, berikut adalah kosakata yang baru dan sering muncul dalam interaksi digital di sosial media. Dari kosakata tersebut, kalian kan sudah ada yang punya media sosial? Sudah punya media sosial apa saja? Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter. Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan
Nah, jadi dalam satu kelompok itu akan mendapat 10 kosakata baru. Ya, anak-anak? Ibu. 10 kosakata baru tersebut harus kalian rangkai menjadi sebuah pengalaman cerita. Bisa dipahami? Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak, Ibu. Nah, tugasnya bisa kalian kerjakan di buku dan Ibu kasih waktu 10 menit. Ada yang ingin tanyakan? 20 menit. 20 menit Ibu kira agak terlalu lama ya? Jadi 15 menit saja? Cukup? Cukup. Baik, saya kerjakan dari sekarang. Jika ada kesulitan, kalian bisa menanyakan kepada Ibu. Ya, anak-anak? Kelompok Andira, apakah ada kesulitan? Tidak. Andira menemukan kosakata apa saja? Typo. Typo, stop, Netizen. Z. Sudah 3 ya? Kalau Ariel, santuy, ada lagi? Belum menemukan? Baik, bisa dipikirkan kembali ya kosakata baru apa yang bisa kalian rangkai menjadi sebuah pengalaman cerita. Kalau kelompok Najwa dan Putri, anjay, lalu apa? Catat, gambar, wow, menemukan banyak sekali kosakata baru ya. Gen Alpha itu cenderung dengan banyak sekali ciptaan kosakata baru ya. Nah, tadi Ibu dengar ada kosakata anjay. Menurut Ibu kata anjay itu sebaiknya jangan digunakan ya, karena itu cenderung menunjukkan arti yang tidak baik. Jadi kalian bisa mencari lagi kosakata baru yang lebih sopan dan halus. Najwa sedang sakit. Kalau batuk, temannya ada yang membawa air minum? Tidak ada ya? Adel? Air minumnya habis atau masih ada? Bisa berikan kepada Najwa ya? Sama temannya tidak boleh pamrih ya. Baik, apakah tugasnya sudah? Anak-anak? Sudah. Jadi untuk Najwa, bagaimana tugasnya? Untuk kelompok Andira?
dari pembelajaran kita itu menelaah rekon dalam media sosial itu teks itu adalah teks yang sudah hafal atau sudah terjadi. Kalau tadi ada ciri-cirinya yaitu menggunakan keterangan waktu, lalu menggunakan kata ganti orang, menggunakan kata kerja aktif. Lalu tadi juga kita sudah ada contoh menelaah teks rekon dalam Twitter yang sudah ditampilkan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari materi menelaah kosakata dalam teks rekon di media sosial. Dan jadi dapat kita pahami ya anak bahwa teks rekon itu adalah suatu teks yang menceritakan ulang sebuah peristiwa yang pernah dialami. Nah, jadi untuk ciri-ciri teks rekon pribadi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah harus menyertakan keterangan waktu. Yang kedua harus menggunakan kata ganti orang. Yang ketiga harus menggunakan urutan waktu. Dan yang terakhir harus menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja aktif. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, untuk ketua kelas dapat dipimpin doanya. Baik teman-teman, bersama pembelajaran pada hari ini sudah usai. Akan kita baca doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Jadi untuk anak-anak harap dibaca materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, Ibu tutup. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat salah kata dan tindakan yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Sama. Untuk kelas dapat diambil buku di ruang bukunya ya. Selain kalian pelajaran siapa? Tak pelajaran berapa mata pelajaran matematika ya? Iya. Bu duluan ya, karena Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Andira Putri dengan NPM 231304176. Di sini saya sebagai observer lisan. Nama calon guru Dea Arzelia Putri dengan NPM 231304174. Tanggal 27 November 2025, waktu 13.00 sampai dengan selesai. Topik menelaah kosakata dalam teks rekon pada sosial media. Semester 5, pembelajaran mikro BSI. Yang pertama, A. Menunjukkan kehangatan sudah digunakan. B. Menunjukkan kepekaan sudah digunakan. C. Mendengarkan sudah digunakan. D. Merespons sudah digunakan. E. Membangun hubungan saling mengerti sudah digunakan. F. Mendukung sudah digunakan. G. Membantu sudah digunakan. H. Mengerti perasaan sudah digunakan. I. Menangani emosi siswa dengan mengendalikan situasi sudah digunakan. Yang kedua, A. Menetapkan tujuan sudah digunakan. B. Merencanakan kegiatan sudah digunakan. C. Memberi nasihat sudah digunakan. D. Membantu menilai sudah digunakan. Lalu A. Kegiatan setiap orang sudah digunakan. B. Penyediaan alat sudah digunakan. C. Penyediaan sumber sudah digunakan. Dan D. Cara membantu siswa sudah digunakan. Lalu yang berikutnya, A. Menyenangkan sudah digunakan.
B. Menantang siswa untuk berpikir sudah digunakan. C. Mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya sudah digunakan. Dan D. Mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya sudah digunakan. Sekian observer lisan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.